العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf sesuai dengan amanah beliau, manhajiyah beliau, tatbiqan wa nadhariyan. InsyaAllah hari ini kita nazari itu teorinya di Muassasah Ihya'ut Turas. Tayyib, kita masuk ke halaman 22 yang mana itu sambungan daripada yadurut tashihu haulal harfi min haitsu, ya kan, makhrajan, sifatan, ya kan, al harakah wa tahqiqus sukun, al hukm waz zaman. Nah, karena udah kita belajar kemarin, penting sekali mempelajari huruf. Nah, dengan huruf itu apa-apa langkahnya? Apa yang harus kita perhatikan secara mendetail? Kalau kita bilang Quran, okey, iqra'u kama 'allimtumu, okey. Kita detailkan lagi, Quran itu terbentuk dari apa? Surat dari ayat dari kata, kalimat dari kata. Kata-kata dari apa? Huruf. Okey. Huruf bagaimana? Untuk merapikan huruf, apa langkah pertama? Pastikan dia keluar dari makhrajnya. Langkah kedua apa? Pastikan sifatnya baik zatiyah ataupun aradiyah sempurna. Langkah ketiga apa? Pastikan harakatnya, kalau dia berharakat, ataupun sukunnya kalau dia sukun sempurna. Itu maksud dengan tahqiqus sukun yang insyaallah kita masuk pada hari ini. Fadhal Tunku Khalil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال الثالث الحركة وتحقيق السكون. من الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن الكريم عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، فإن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف، وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بانخفاض الفك السفلي، وإلا كان كسره نقصا، وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم، وإلا كان فتحه ناقصا، وذلك لأن حركة الحرف يشاركها أصلها. Nah, baik. Daripada kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran adalah tidak memoncongkan mulut. Ada mudhammi syafatain inda nutqi biharfil madmum. Tidak memoncongkan mulut ketika mengucapkan huruf yang dhammah. Maknanya, contohnya misalkan kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Misalkan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nak bergerak mulut ni. Anda boleh. Lalu dikatakan fa inna kulla harfin madmum la yatim, tidak sempurna dhammuhu illa bi dhammi syafatain, tidak akan sempurna dhammanya kecuali dengan memoncongkan mulut. Pemoncongan mulut ini bagaimana menghaluskannya? Ini perlu musyafahah. Anda ada teori sini. Perlu musyafahah. Dengan siapa? Dengan orang yang thiqah, dengan yang telah bermusyafahah kepada gurunya dan direkomendasi oleh gurunya. Begitulah jalur silsilah sanad itu bersambung. Pada ilmu
nanti jalurnya lagi pada adab gurunya. Adab tidak akan dapat adab gurunya itu kecuali dengan mulazamah. Dilihatnya bagaimana akhlak, karakternya, diturunkan semua, itu jalurnya cuma satu, mulazamah. Wala yatimul harfu illa mana tadi? Wala madmum illa la yatimmu dhammu illa bi dhammi syafah. Wala yatimul harfu illa bi tamami harakatihi. Tidak sempurna huruf kecuali dengan sempurnanya harakat. Makanya dikatakan kalau salahnya pada sifat mungkin kekurangan kurang elok, tapi kalau salah pada harakat zat huruf rusak. Nanti datang penjelasannya. Zat huruf yang rusak. Fa illam tatimmal harakatu la yatimul huruf. Wa kadzalikal harful maksur, begitu juga huruf yang kasrah. Apabila tidak akan sempurna kecuali dengan menurunkan rahang bawah. Senyum hasil dari menurunkan rahang bawah, bukan senyumnya. Rahang bawahnya turun tidak bisa juga. Turunkan rahang bawahnya, otomatis tersenyum, nampak kayak senyum. Turunkan rahang bawahnya. Bi, ti, fi, bui, bui. Dilatih pelan-pelan. Begitu dalam belajar dan mengajarkan. Kalau tidak, maka tidak akan sempurna. Begitu juga huruf yang fathah tidak akan sempurna kecuali dengan membuka mulut. Membukanya ini juga takarannya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Ba, ta, sa, dan harus adil. Jangan sekali buka besar, sekali buka kecil. Tidak. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithli. Harus seimbang. Keseimbangan ini didapatkan di talaqi tatbiq. Sedangkan nadhari seperti ini mengarahkan bagaimana jalannya tatbiq. Begitu kan? Tidak akan sempurna fathahnya kecuali dengan membuka mulut. Wa illa kana fathu naqisa. Kalau tidak fathahnya kurang. Wa dzalika li anna al-harakatal harfi yusyarikuha asluha. Karena harakat huruf itu berhubungan berkesinambungan dengan aslinya, hurufnya itu sendiri. Rusak harakatnya, otomatis rusak huruf. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u halil harfu aslul harakati wal harakatu mutawallidatun minhu amil aks. Wal awwalu huwal arjah. Fal alifu aslul fathati. Lidzalika kana an-nutqu bil harfil maftuhi yushbihu an-nutqa bil alif. Wal ya'u aslul kasrah. Lidzalika kana an-nutqu bil harfil maksuri yushbihu an-nutqa bil ya'. Wal wawu aslul dhammah. Lidzalika kana an-nutqu bil harfil madmum yushbihu an-nutqa bil waw. Aywa. Nah, berbeda pendapat para ulama bahwasanya apakah huruf ini asli harakat ataukah harakat itu lahir daripada huruf ataupun tabi' daripada huruf atau sebaliknya. Ataukah harakat yang asli huruf tabi' kepada harakat. Itu ikhtilaf. Namun wal awwalu huwal arjah. Maknanya apa? Huruf adalah yang asli, harakat tabi' ataupun mengikut huruf maddiyah nanti. Ya. Nah, alif asli daripada fathah. Makanya suara fathah menyerupai seperti suara alif, bukan alif seperti suara fathah. Karena alif asli fathah. Fathah mengikuti alif.
Lidzalika kana nutqu bil harfil maftuh, maka ketika kita mengucapkan huruf yang berbaris fathah, yushbihu nutqa bil alif, seperti pengucapan huruf alif. Wal ya, asli daripada kasrah, maka daripada itu pengucapan huruf maksur yang berbaris kasrah, apa saja hurufnya berbaris kasrah, seperti suara ya, dekat sekali dengan suara ya. Kan sering ketika pertama sekali talaki itu, sering ketika ada orang baca, saya lihat misalnya syai ya, po ni, coba tengok ya sukun tadi, syai ni di, ya, bismillahirrahmanirrahim, nirrahi syai. Dekat kan? Dekat dia dengan ya kasrah ni. Begitu juga dengan waw, al aslu dhammah. Waw aslu daripada dhammah, maka pengucapan huruf madmum yang berharakat dhammah seperti huruf waw. Maka dikatakan oleh Maulana Syekh, kamu mau tahu dhammah kamu betul atau enggak? Coba moncongkan mulut, balikkan. Bu. Kalau balik lahirnya waw, dhammahnya betul. Gua. Tua. Balik. Tapi kalau kita ucapkan buah, rusak wawnya, dhammahnya belum sahih. Kenapa? Karena madmum huruf dhammah ini mengikuti huruf waw. Itu dasar-dasar yang diarahkan kita supaya ketika salah kita tahu tempat bagaimana cara memperbaiki. Ini penting tahu nazari. Bukan hafal mati. Hafal penting. Ya. Ad-dhammatu hiya wawun qasirah, wal fathatu hiya alifun qasirah, wal kasratu hiya ya'un qasirah. Lidha fa inna sawtal harakati mutabiqun li sawti usuliha min hurufil maddi illa annahu aqsaru zamanan. Wa ila dhalika asyara al-allamatu at-Tibi rahimahullah, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi idhil hurufu in takun muharrakah yashrakuha makhraju asli al harakah ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi urif. Ayuh. Ini yang saya bilang tadi. Dhammah dia adalah waw al-qasirah. Waw yang durasinya itu lebih pendek. Fathah adalah alif qasirah. Alif yang durasinya lebih ringkas. Kasrah ya qasirah. Yang lebih adalah ya yang durasi zaman pengucapannya lebih ringkas daripada ya asliyah. Maka daripada itu suara harakat mengikuti ataupun sesuai dengan suara aslinya daripada huruf mad. Yang saya bilang tadi, daripada huruf mad. Pulang alif, siapa tabi'nya? Maftuh. Waw, siapa tabi'nya? Madmum. Ya, siapa tabi'nya? Maksur. Akan tetapi dia lebih, durasinya lebih ringkas. Maka daripada itu diisyarahkan oleh Allamatul Tibi, Imam Tibi mengatakan, wa kullu madmumin falan yatimma. Setiap yang dhammah, huruf yang berbaris dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali bi dhammi syafataini dhamma, dengan memoncongkan mulut. Ini pas kita belajar kita hafal untuk diri kita sendiri. Fa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Kalau ketika mulut kita baca belum pas, ingat dalilnya.
Waktu kita jadi guru, mentashih murid, kita keluarkan dalil ini. Dhammah kamu belum sempurna. Jadi kita mengatakan dhammah kamu belum sempurna dengan ilmu. Punya landasan, punya dasar. Dhammah kamu belum sempurna. Dalilnya kullu madmumin wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Pas dia mengucapkan dhammah tidak sempurna. Jadi langsung kasih contoh. Begini contohnya. Dari mana kita tahu contoh itu? Karena kita sudah melihat daripada guru kita. Inilah penting talaki tatbiq dan digandeng dengan talaki nazari. Begini jalannya manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir baik dalam belajar maupun mengajarkan Quran. Nah, wadun khifadhi bin khifadhi lil fami yatimu, dan yang berbaris kasrah, dun khifad itu berbaris kasrah dengan menurunkan rahang bawah itu maka akan sempurna. Wal maftuh, dan huruf yang berbaris fathah bil fathi dengan membuka mulut. Bil fathi fahami, fahami itu tambahan dari penyempurnaan daripada bait. Nah, idil hurufu in takun muharraka, ya, apabila huruf itu berharakat, dia akan berkesinambungan dengan makhraj asli harakatnya, akan berhubungan langsung atau musyarakah dengan makhraj asli harakat. Ini mengisyaratkan apa? Kalau harakatnya rusak, maka huruf itu rusak. Nah, karena yang nampak itu nanti harakat. Ya, kita mengucapkan kha ni tanpa harakat, okey. Itu yang nampak. Lalu baru nampak harakat fathahnya. Kha. Ucapkan, baru moncongkan mulut. Khu. Kan enggak kita bilang begini? Khu. Nah. Khu. Khi. Khi. Baru nampak, kalau sukun baru nampak sekali sifat rakhawah dan hams pada kha. Tapi coba kalau fathah kita rusak, kho, rusak huruf kha-nya lah tu. Langsung rusak huruf kha-nya. Ini penting sekali kita jaga. Maka diletakkan di sini hal harakah wa tahqiqus sukun pada tashih huruf. Jadi ai makhrajul waw wal makhrajul alif wal makhrajul ya. Jadi musyarakah mengikuti makhraj pada huruf waw ataupun huruf alif yang seperti kita jelaskan tadi. Wa nabbaha al-Imam Tibi rahimahullah ala akhta'in 'inda nutqi bil harakah wa qala wa 'inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an aw an tughayyira bimazji ba'dihha bi sawti ba'di aw bi sukunin fahuwa ghairu mardi. Fal Imam Tibi yuhadhdhir qari al-Qur'ani 'inda nutqi bi harakatil hurufi min thalathati akhta'. Awalan naqsul harakah, wan naqsu yakunu bi raumil harakah wa huwa al-ityanu bi thuluthiha, wa yakunu bil ikhtilas wa huwa al-ityanu bi thuluthaiha, wa kullun minhuma lahu mawadhi'. Thaniyan isba'ul harakah, huwa al-mubalaghatu fil ityani bil harakah hatta tawallada harful maddi min jinsiha. Thalithan taghyirul harakah, wa hadha taghyir yakunu bi ahadi amrayn. Awalan mazju harakatil harfi bil ukhra kamazji kasrati sadi bizai minas sirati. Thaniyan taghyirul harakati bisukun, wa kilahuma ghairu mardiyyin anhu lianna mazjal harakati ba'dha bi ba'din innama yajuzu fil harakatil far'iyyah mithlul ya'i al-mushammatah bil waw atau al-mushammah bil waw kamathali qila wa ghidha wa sadu al-mushammah bizai mithlu ihdinas sirat. Nah, Imam Tibi memperingatkan, memberikan tanbih, ya,
Nabbah al-Imam Tibi. Kamu hati-hati, gitu bahasanya. Imam Tibi mengatakan ketika mengucapkan harokat ini, hati-hati ada kesalahan yang terjadi. Wa 'inda nutqil harakati fahdhara. Ketika kamu mengucapkan harokat maka harus hati-hati. Dari apa? Naqsan. Dari harokat itu tidak menjadi sempurna 100%. Itu menjadi naqsan. Tidak sempurna 100% lagi. Nah, awishba'an, atau kamu tambah dari 100% itu 120% misalkan. Isba'an, bertambah daripada satu harokat. Naqsan tidak sempurna satu harokat, isba'an bertambah satu harokat. Awin tughayyira. Nah, ataupun kamu ubah harokatnya macam-macam. Salah satunya bimazji ba'dihha bi sauti ba'dhin. Kamu mencampur harokat dengan suara harokat itu dengan yang lain. Nanti kita kasih contohnya. Ataupun kamu berikan au bisukunin, atau huruf yang berharokat seolah-olah dia sukun karena tidak sempurna kita ucapkan. Contoh bismillah. Ya kan? Seolah-olah dia sukun. Fahuwa ghairu marti. Ini tidak diterima. Tidak diterima. Diberikan salah satu akhta tadi, mana gambarannya? Yang pertama naqsul harakah. Kurangnya harokat itu bisa terjadi dengan raum ataupun dengan ikhtilas. Raum harokatnya lebih hilang. Ikhtilas harokatnya lebih nampak. Muhammad, ada kan? Ada suara kan? Ya kan? Du raum. Ikhtilas ja'ala lakum. Dibuat di sini Bapak. Naqsu yakunu birraumil harakah wa huwa ityanu bithuluthiha. Sepertiga, ya. Mendatangkan sepertiga saja. Nanti kalau dari 100% berapa yang didatangkannya? 30, 33, 33,3 sekian. Itu ya. Yang lainnya hilang. Berarti apa? Banyak yang hilang, ya kan? Banyak yang hilang daripada yang ada. Min haitsu yadhhabu mu'dhamu sautihima. Hilang lebih banyak daripada yang ada. Ini tak boleh. Ini raum. Boleh raum ini kapan? Ketika ada riwayat ataupun waqaf dengan raum ketika dia berbaris dhamma ataupun kasrah pada waqaf. Cerita lain. Ataupun dengan ikhtilas. Ini mendatangkan harokat di sulusaiha. Berapa? 2/3. Dari 100% berapa itu? 66. 66,6. Berarti yang nampak harokatnya lebih nampak, lebih bunyinya lebih banyak daripada yang hilang, tapi tidak sempurna. Ikhtilas ini juga boleh. Kapan? Ketika ada periwayatan seperti ni'mahi, ya kan? Ni'mahi, adanya ikhtilas. Kalau tidak ada periwayatan tidak boleh. Ini khata, ditanbih oleh Imam Tibi. Maka dibilang wa kullum minhuma lahu mawadhi'. Disambungkan setiap ikhtilas ataupun raum itu punya tempat masing-masing, punya pembahasan sendiri. Ini udah baca nanti yang kedua nih. Udah ya. Ataupun isba'ul harakah. Ini menambah dari 100% kita tambah. Harokat itu utuh 100% kita tambah. Dia mubalaghatu fi ityanil bil harakah. Mubalaghah, berlebihan dalam mendatangkan harakah. Terjadi misalkan ketika ada huruf nun bertasydid. Kita mau tekan di tasydid nun. Cuman tersilap duluan sekali kita tekan. Inna
Allah, inna ini isbah. Ini isbah. Ini tak boleh. Kenapa? Hatta itu melahirkan atau menjadikan huruf mad min jinsiha. Menjadikan huruf mad daripada harokat sebelumnya. Apa lahir? Ya, maddiyah. Lahir satu huruf di situ. Kita tak terasa. Kenapa? Karena dia tak nampak. Bukan tertulis, terucapkan, terdengar dia. Ya kan? Coba dituliskan. Innallah. Kalau kayak ilmu arut ya, apa yang diucapkan dituliskan. Kalau kita bacain, ditulis tuh. Ya kan? Nah, makanya baca sesuai. Nah, ini. Yang ketiga, taghyirul harakah. Perubahan harokat. Taghyir ini macam-macam terjadi. Bisa bercampurnya antara harokat dengan yang lain, dengan huruf dengan huruf yang lain. Contoh, misalkan bercampurnya harokat kasrah dengan huruf sad, atau harokat kasrah sad dengan huruf zai. Ihdinaz siratal mustaqim. Boleh. Qiraat Hamzah membaca ihdinaz siratal mustaqim. Boleh. Nah, tapi kalau tidak pada periwayatannya tidak boleh. Periwayatan Hafaz tidak. Ihdinaz si. Ataupun dengan sukun. Nah, taghyirul harakah bisukun. Dia berharakat tapi dia baca seperti sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diucapkan bis tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malas. Sampai mengucapkan huruf saja malas, bagaimana yang lain? Wa kilahuma ghairu mardi anhu. Ini semuanya tidak diterima. Karena bercampurnya harokat dengan harokat yang lain ataupun dengan huruf yang lain. Ini boleh pada harokat far'iyah. Pada harokat far'iyah. Yang aslinya tidak boleh. Contoh yang harokat far'iyah itu ya al-musyammah bil waw. Wi. Aslinya kan ko wa la. Wi. Moncong dulu. Wi. Wi la. Wila. Widha. Nah, coba baca kitab tu sendiri, tidak ada didengar syarah. Bisa? Tidak kan? Tidak semuanya kan? Tidak semuanya bisa dibaca sendiri. Makanya fihi ghawamidha hayrat aqlul fahimi kan ya? Di bait yang sebelumnya. Nah, ada di dalam kitab itu ghawamid. Ini bukan ghawamid, tapi kalau tidak dijelaskan jadi ghawamid nih. Qila. Bagaimana? Widha. As-sad, yang bercampur dengan zai tadi. Ihdinaz sirata. Ini tidak boleh, hati-hati. Kecuali ada periwayatan. أما إشباع الحركات فيولد حرفا من جنسها وهذه الحروف المولدة حتما ستكون حروف مد فإشباع الفتحة يولد ألفا فمن يشبع فتحة الكاف من إياك مثلا يولد ألفا هكذا إياك وإشباع الكسرة يولد ياء فمن يشبع كسرة السين من الناس مثلا يولد ياء هكذا الناسي فيتغير المعنى إلى النسيان وإشباع الضمة يولد واوا فمن يشبع ضمة السين من يوسوس مثلا يولد واوا هكذا يوسوس ولم يجوز هذا الإشباع إلا في حرف واحد ألا وهو هاء الضمير الواقع بين المحركين وأشار إلى هذا الإمام الطيبي رحمه الله قال وحيث أشبعت فقد ولدت مد
wa lam yajuz illa biharfin infarad a'ni bihi ha'ad dhamiri ba'dama hurrika nahwu innahu bihi sama fatasilul ha'a biwawin aw biya waslan idza muharrakun qad waliya. Nah, isba'ul harakah itu maka akan melahirkan huruf mad pada jinsinnya. Nah, contohnya misalkan huruf akan melahirkan huruf pada jenis itu, dan huruf itu otomatis adalah huruf mad, ya kan? Maka memanjangkan huruf fathah akan melahirkan huruf alif. Memanjangkan huruf contohnya, siapa yang memanjangkan fathah pada kaf, iyyaka, iya, contohnya ya, maka akan melahirkan huruf alif seperti iyyaka jadinya iyyaka. Siapa yang memanjangkan huruf kasrah maka akan melahirkan ya. Contohnya mana? Nasi, an-nasi, jadinya an-nasi, jadinya an-nasi. Maka berubah maknanya dan jadi nasyan. Dan memanjangkan huruf dhammah maka akan melahirkan huruf waw. Maka siapa saja yang memanjangkan huruf dhammah sin pada kata yuwaswisu misalkan, maka akan melahirkan waw. Contohnya yuwaswisu, tidak boleh ini terjadi. Pemanjangan yang seperti ini tidak boleh terjadi kecuali pada satu huruf saja. Dia adalah huruf dhamir, huruf ha'u dhamir yang terdapat di antara dua huruf yang berharokat. Matsilah. Ini yang diisyarahkan oleh Imam Tibi, wa haitsu asba'ta faqad wallat taman. Kalau kamu panjangkan, otomatis kamu melahirkan satu huruf, dan huruf itu mau tidak mau tetap huruf maddiyah. Itu tidak boleh, walam yajuz, kecuali satu huruf saja. Maknanya apa? Yang satu huruf itu apa? A'ni bihi ha dhamir. Ha dhamir. Terdapat di antara dua huruf yang berharokat. Contohnya innahu bihi sama. Innahu bi. Inna nasuk berharokat. Bi di depannya berharokat. Ha di tengah. Ha dhamir ni maka boleh di situ. Kalau dia dan dia harus dengan wasal. Kalau berbaris dhammah maka di depannya ditambahkan dengan waw maddiyah. Kalau dia berbaris kasrah maka ditambahkan dengan ya. Ditambahkan dengan waw ataupun dengan ya. Waslan syaratnya juga harus wasal. Kalau sukun enggak. Jam berapa sudah? Berapa menit lagi maghrib? 3 menit lagi. Kita masuk tahqiqus sukun ar-rabi', berhenti kita. Atau kita habiskan di bisa ya? Habiskan ya. Dengan tanggung terus. Tahqiqus sukun. Yajibu 'alal qari'i kama yuhaqqiqul harakati an yuhaqqiqas sukuna fis sakin. Nahwa an-nun min an'amta wal ha min ihdina wal lam tsaniyati min wa dhallalna wal yahdhar min taharrukihi aw ittirabihi fi makhrajihi wal yura'i izhar al lam tsaniyah min dhallalna limujawaratiha an-nun. Wa bidzalika asyara al-'allamatu at-Tibi rahimahullah wa haqqiqis sukuna fima sukkina wa la tuharrikhu ka'an'am tahdina wa hakadzal maghdubi ma'dhallalna wa nahwihi wallama adhiranna. Tamam. Tahqiqus sukun maknanya apa? Memberikan hak sukun sempurna seperti kita memberikan hak daripada harokat juga sempurna. Maka wajib bagi seorang qari memberikan hak sukun secara sempurna. Memberikan kepada huruf yang sakin. Contohnya kepada nun daripada
an'amta. An'amta. Ini enggak muhakkak sukunnya. An'amta. Lalu mimnya jangan ditutup an'am la. Tutup biasa aja. An'am. Jangan ditekan mubalaghah, jangan juga di lenggangkan, enggak bisa. An'amta. Allahu akbar. Ha daripada ihdina. Jangan sampai ihdina. Ini sukun tidak, harakat pun tidak ada. Ihdina baina manzilatain itu. Lam tsaniyah ya, walanna la walal. Lamnya itu ditahqiq. Betul-betul sukunnya sukun, jangan masuk kepada itu walanna la walalna. Wallalna. Maka hati-hati menjadikan harakat pada wallalna itu. Ya. Maka diberikan isyarah oleh Imam Tibi, wa haqqiqis sukuna fi ma sukkina wa la tuharrikhu ka'annam tahdina. Ya, wa hakadzal maghdub ya maghdubi la maghdubi wallalna wa nahwihi wal lamu adhiranna. Lam di sini izhar. Wallalna. Ini mungkin contoh yang diberikan oleh Imam Tibi ini karena beliau kan mukri. Ketika banyak orang baca mungkin di sini banyak terjadi kesalahan, dibuat contoh. Sikit lagi. Ar-rabi'ul hukmu. Awalan ma'rifatu ahkamin nun as-sakinati wat tanwin. Qala Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr al-Qastallani rahimahullah, i'lam anna hadzal fasla katsirul fawaid yahtaju ila ma'rifati ahkamihi khawasul qurra wa 'awwamuhum wa man jahila ahkamahu tatarraqa ilayhi al-lahnul khafiyyu wa huwa la yadri wa mithlu hadza la yusaqu bi qira'atihi لأن أحكام النون الساكنة والتنوين هي لحروف الهجاء 29 فيجب على القارئ معرفة أحكامه وقواعده كما يجب عليه معرفة أحكام العبادات الشرعية. للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام. الحكم الأول الإظهار، الحكم الثاني الإدغام، الحكم الثالث القلب، والرابع الإخفاء. ثانيا أحكام الميم الساكنة. للميم الساكنة 3 أحكام: الإدغام والإخفاء والإظهار. ثالثا أحكام النون والميم المشددتين. رابعا أحكام المدود. خامسا أحكام التفخيم والترقيق وكيفية تخليص الحروف المفخمة عن الحروف المرققة. سادسا أحكام الراء وأحكام اللام. سابعا أحكام الإدغام من حيث التجانس والتقارب والتماثل. ثامنا أحكام اللام الساكنة، لام الاسم ولام الفعل أي لام الأمر ولام الحرف. تاسعا أحكام الوقف والابتداء. Nah, yang keempat hukum. Tadi kita masih berbicara kepada huruf itu berdiri sendiri, halatin firad. Kalau kita masuk pada hukum, bermakna huruf bertemu dengan huruf yang lain. Bagaimana? Kan gitu dia. Yang paling penting sekali kita tahu adalah hukum, mengetahui hukum-hukum nun sakinah ataupun tanwin. Kenapa? Imam Abu Bakar Al-Qastallani mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya bab mengetahui ma'rifatul ahkamin nun sakinah ataupun tanwin ini adalah banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya. Dibutuhkan mengetahui hukum-hukumnya ini, baik khawasul qurra. Mana khawasul qurra itu siapa? Mukriun.
Orang yang khusus memang duduk mengajarkan Quran tu khawasul qurra. Khusus menjadi perawi tu khawasul qurra wa awamuhum. Siapa? Orang umum. Umum, dia tidak fokus kepada muslimin jami'an. Ya. Siapa yang tidak mengetahui hukum-hukumnya ini, maka dia akan terjerumus, tatarraqa ila al-lahnu al-khafi. Terjerumus kepada kesalahan yang khafi, yang kecil, yang tidak nampak, dan dia tidak tahu, wa huwa la yadri. Yang seperti ini la yutaqu bi qiraati, tidak bisa dipegang qiraat bacaannya. Maknanya kalau dah enggak bisa dipegang bacaannya, bagaimana dia ngajarin orang lain? Bagaimana dia mau mencontohkan tatbik ketika muridnya salah? Bagaimana ketika muridnya minta talaqi sama dia? Sama'an ya kan? Kan dia harus menyampaikan talaqi kan? Ardan, okeylah dia mendengar saja. Ini muridnya enggak bisa. La yutaqu bi qiraati. Ya, karena hukum nun sakinah ataupun tanwin ini adalah dia bertemu dengan huruf hijaiyah, 29 huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf nun sakinah ataupun tanwin. Ini penting sekali. Maka wajib bagi seorang yang ingin membaca Quran mengetahui hukum-hukumnya dan kaedah-kaedahnya, seperti bagaimana dia wajib mengetahui kaedah-kaedah ataupun hukum-hukum ibadat syar'iyah. Kita wajib salat, harus kita ketahui bagaimana cara rukuk yang benar, sujud yang benar, sama seperti hukum kita wajib baca Quran yang benar seperti yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Nah, bermakna kita harus tahu juga bagaimana cara nun yang ketemu dengan ba, bagaimana hukumnya. Jadi pada nun sakinah ataupun tanwin ada 4 hukum. Ada izhar, ada idgham, ada al-qalb, ada rabi', ada ikhfa. Pada hukum mim sakinah itu ada 3. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Yang ketiga, kita tahu lagi nanti hukum nun dan mim yang bertasydid. Ini penting sekali. Nun dan mim yang bertasydid ini nanti berpengaruh kepada zaman durasi gunnah. Nun yang bertasydid itu akmal gunnahnya, misalkan. Bagaimana kita ucapkan akmal ini, praktek sama gurunya, sehingga kita dapat rasanya itu nanti. Lalu kita pelajari lagi apa? Ahkamul mudud. Bagaimana dapatnya mad tabi'i. Ketika dapat mad tabi'i di depannya harus seimbang juga. Berapa harakat? 2 harakat, bukan 2 ketukan, tapi 2 kali pengucapan huruf. Bagaimana takaran rasanya? Ditakar oleh guru. Jangan digantungkan diri pada guru saja, lihat takarannya. Waladhdall, misalkan waladhdall. Kita dengar tuh. Segini takarannya. Kita tes baca. Guru bilang tambah sikit lagi, kurang sikit lagi, sampai pas. Ini dah. Talaqi itu begitu. Lalu kita pelajari lagi bagaimana huruf yang tebal, huruf yang tipis, dan bagaimana cara harus huruf yang tebal dan tipis itu tidak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi. Huruf mufakhamah anil wa kaifiyatu takhlisul huruful mufakhamah an huruful muraqqaqah. Bagaimana caranya huruf mufakham tetap mufakham, huruf muraqqaq tetap muraqqaq, dan dia dalam satu kata, misalkan khalaqakum. Bagaimana anda kuat dia, anda bergeser khalaqakum, la tara, alam tara, ta tetap tak tara, ta alam tara, tara gha ya ghairi harus kuat tuh mulut tuh. Itu enggak bisa enggak dilatih. Sama dengan khat, kuatnya tangan seseorang, kalau ditariknya itu enggak pas garisnya. Begitu juga malakah pada pengucapan huruf. Lalu mengetahui bagaimana hukum-hukum ra, hukum lam, idgham, mutajanis, mutaqarib, mutamathil, ya. Dan hukum lam sakin, ada lam ismi, lamul fi'li, dan terakhir kita mengetahui bagaimana
hukum wakaf dan ibtida. Di sinilah nanti hukum wakaf dan ibtida ini banyak istihad para ulama. Ada yang mengatakan di sini misalkan sil aula, di sini qif aula, tergantung istihad masing-masing karena lughah bahasa Arab ini luas sekali. Mungkin itu yang kita bisa ya untuk hari ini kita cukupkan pembahasannya. Insyaallah ke depan kita masuk an-nassul Qur'ani. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.